Shalom, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita yang tertulis di Efesus pasal 4 ayat 27. Dan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Itulah isi nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, di mana Paulus adalah latar belakang profesi adalah pendeta profesi. Karena ketika dia mau ke Damsyik ditangkap Tuhan, jadi hamba Tuhan. Antara pendeta profesi dengan pendeta hamba Tuhan itu sangat beda. Pendeta profesi itu adalah karena gelar, contoh STH, MTH, doktor, Rep, dan banyak lagi gelar-gelar ya. Tapi Tuhan Yesus, murid-murid Rasul tidak ada gelar ya. Mereka adalah hamba oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau pendeta gelar itu sasarannya, prioritasnya uang dan jabatan ya. Tapi tidak ada penyertaan Roh Kudus. Dan Paulus itu setelah ditangkap berubah nama menjadi Paulus dan dia pakai baptis selam ya. Baptis selam. Sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus doktrin, demikianlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah Bapa. Jadi harus genap, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang firman Tuhan. Yang menambah dan mengurangi itu sama dengan menghujat Roh Kudus ya. Di Matius 12 ayat 31 dan 32. Di sana dijelaskan. Menghujat Allah Bapa dan menghujat Tuhan Yesus masih ada pengampunan, tapi menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Nah, jadi saudara, dengan dia diselamkan, otomatis Roh Kudus dimeteraikan yang menyertai dia dalam pelayanan, sehingga membawa terobosan, transformasi di Efesus, memenangkan jiwa-jiwa. Itulah hasil panennya dari para dukun yang tadinya mereka adalah bangsa Yahudi. Kita baca di Kisah Para Rasul, Imam Skewa ya, keturunannya atau anak-anaknya ada 7 dukun. Jadi saudara, masih ada rupanya jemaat berprofesi dukun. Nah, itulah yang dimenangkan Paulus menjadi pengikut Yesus Kristus. Bangsa Yahudi Israel beda dengan umat Tuhan. Itu harus dipahami ini dengan benar. Bangsa beda dengan umat. Kalau umat ialah pengikut Yesus Kristus. Kalau bangsa contohnya bangsa Israel atau bangsa Indonesia ya. Jadi beda kan? Nah saudara, itulah yang dimenangkan Paulus dan para pembesar, para pejabat tinggi dan para prajurit, pegawai-pegawai penjara yang melihat mujizat karena si Paulus di penjara karena Injil. Memang berat tantangan saudara, berharga sampai mati ya. Itulah hamba Tuhan, pendeta hamba Tuhan, disertai Roh Kudus yang membuat berhasil. Hasil memenangkan jiwa. Jadi bukan berarti kalau penuh gereja banyak jemaat tapi tidak ada hasil, satu pun tidak bertobat, malah banyak jemaat jadi dukun. Ini dipertanyakan saudara, karena perlu ada tanda-tanda menyertai hamba Tuhan, mengusir setan-setan. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan,
Paulus menekankan nasihat itu, jangan beri kesempatan kepada iblis, karena kita tahu iblis itu tujuannya menghancurkan, membuat rusak. Di awal Hawa dijatuhkan di Taman Eden karena memakan buah itu. Disitulah yang disebut tidak ada kepuasan dengan apa yang ada padanya, selalu kurang, bahkan sampai putus hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi kehidupan mereka ngambang secara duniawi, tinggal menunggu ke neraka karena mereka nggak mau bertobat, nggak mengakui kesalahannya, kejahatannya. Nah, yang kedua, Kain jadi pembunuh. Nah, ini yang ditanamkan iblis di otak manusia. Itulah jebakan perangkapnya, membunuh. Maka sampai sekarang ini satu paket itu membunuh dengan hawa nafsu jahat. Karena dunia ini, karena pengaruh si iblis yang menyesatkan pikiran mereka, maka terjadi membunuh adiknya sendiri. Karena jabatanlah, harta, uang. Itu sebabnya Yesus Kristus berkata, jangan cinta uang, jangan bertuhankan uang, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Itu tertulis di Timotius, ya. Banyak sekarang jenis-jenis pembunuhan kita lihat di dunia. Mulai dari zaman Kain sampai ke kitab Wahyu, membunuh manusia. Dengan berbagai jenis, berbagai cara, berbagai metode, ya. Yang penting dapat uang dan emas batangan. Tapi uang dan emas batangan itu sendiri yang menghancurkan manusia itu. Setelah banyak ditangkap di penjara, harga diri hilang setelah diborgol, ya, digari. Walaupun tadinya dia pejabat tinggi. Bagi iblis itu siapa saja bisa dirusak, saudara. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Yang mengotori, mengkelirukan, menyesatkan otak kita akan dunia. Dunia tidak ada jaminan. Karena itu kita harus berjaga-jaga, waspada, dan sadar. Jangan sampai terjadi seperti yang di Matius pasal 7 ayat 23. Akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita melihat sekarang dunia bergejolak dengan pembunuhan di mana-mana. Ya. Karena itu saudara, terima Yesus supaya kita menjadi berkat. Hanya Roh Kuduslah yang bisa membuat kita terus dipimpin Tuhan, dan kita menjadi pemenang melawan si iblis. Jangan seperti banyak di gereja, mengusir setan itu hanya dengan doa, itu tidak sempurna. Kami usir setan dalam nama Tuhan, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Sementara godaan iblis itu bagaimana? Masih banyak orang tergoda, yang walaupun sudah Kristen, bergereja, memerangi iblis di gereja, tapi di luar godaan iblis, ya, pengaruh si iblis, masih banyak yang menerima, banyak kesempatan diberikan. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang pengusir setan seperti Yesus dicobai, dia tidak beri kesempatan. Amin. Hawa, Kain jatuh karena mereka memberi kesempatan kepada iblis. Itu masalahnya. Jadi banyak tawaran si iblis sekarang, menjebak, menyesatkan kita. Karena itu mari Bapak Ibu, para pendeta juga banyak sekarang ini yang keliru dengan uang, memanfaatkan segala event yang bukan miliknya. Dia garong, tapi sering berkhotbah, jangan serakah, jangan tamak. Banyak pendeta pembohong berkhotbah di mimbar, tapi targetnya adalah uang. Ini yang bahaya. Karena itu saudara, mari kita
sadar. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadilah hamba Tuhan yang mengabdi, berkorban. Amin. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengasihi, seperti Yesus Kristus. Berkorban, bahkan mati di kayu salib. Karena kita tahu iblis itu terus menjalankan aksinya. Kapan saja bisa dia ada kesempatan mempengaruhi manusia kalau orang memberi kesempatan kepadanya, dia akan masuk. Ya. Karena itu lawanlah iblis. Pakai pedang senjata firman Tuhan, senjata pedang Roh Kudus, supaya ia lari daripadamu. Apapun tawarannya, tolak. Ya, jangan beri kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan yang dapat sampaikan pagi ini. Shalom. Saya Pendeta Preston Silitonga. Saya tidak punya gelar, tapi hamba Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.